إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita bermohon dan berharap kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah kaum mukminin kehadiran kita perlu dinilai oleh Allah apabila kita hadir di sini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah kaum mukminin kami mengajak dari kami dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Karena kemungkinan tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini kalau kita meninggal dunia tidak membawa predikat takwa. Untuk itu khatib dan kaum mukminin semua harus pastikan bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Apa tanda takwa kaum mukminin? Baik hubungan kita kepada Allah dan baik hubungan kita dengan sesama kita. Mukminin yang kami muliakan, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak diri khatib dan kita semua untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa begitu kaum mukminin? Karena kita tidak tahu jadwal kematian kita. Bisa saja selepas Jumat ini langsung Allah panggil kita kaum mukminin. Kalau kita sudah bertobat, kapanpun Allah panggil tidak masalah kaum mukminin. Karena kehidupan setelah kehidupan dunia ini begitu panjang dan begitu nikmat bagi orang yang mampu mengakhiri hidupnya dengan taubat ini kaum mukminin. Taubat kaum mukminin adalah perintah Allah kepada kita. Ini bisa kita lihat firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. Apa kata Allah kaum mukminin? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jelas bagi kita kaum mukminin bahwa taubat itu perintah Allah. Dan hebat lagi kaum mukminin, Allah mengawali redaksinya dengan memanggil orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan Allah memanggil wahai orang-orang yang berdosa. Bukan itu kaum mukminin. Tapi wahai orang-orang yang beriman. Bisa kita bayangkan ketika ayat ini turun, Rasulullah menyampaikan kepada siapa? Tentu kepada para sahabat orang-orang yang beriman. Maka ayat ini ditujukan kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang luar biasa hebatnya, kepada Sayyidina Abu Bakar yang luar biasa hebatnya, kepada 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Ayat ini ditujukan kepadanya. Nah, ini indikasi bagi kita kaum mukminin, orang beriman sekaliber sahabat Rasul mulia diperintah Allah untuk taubat. Konon kita lagi kaum mukminin yang betul-betul berlumuran dosa, yang Allah suruh orang beriman bertaubat, apalagi orang-orang yang munafik, apalagi orang-orang yang jauh dari perbuatan baik, maka justru itu lebih dan lebih perlu lagi untuk bertobat. Maka sengaja hati sampaikan ini agar setelah menyampaikan ini khatib memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Kaum mukminin juga seperti itu, setelah mendengarkan ini berbanyak istighfar, berbanyak taubat. Karena kita lihat kaum mukminin, selain dari perintah Allah yang diwajibkan, yang serukan kepada orang beriman,
betul-betul banyak fadilah taubat ini, fadilah istighfar ini. Di antaranya kaum mukminin fadilah istighfar, fadilah taubat. Kalau kaum mukminin melazimkan bertaubat kepada Allah, membaca istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Di mana ada kesempatan di diam bergerak kita baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau ini kita lazimkan, apa yang kita dapatkan? Yang pertama kaum mukminin, istighfar adalah sebab pengampunan dosa. Banyak dosa kita lakukan. Jangan pernah menyangka kita orang baik, orang soleh. Walaupun setiap hari kita baca Al-Quran, setiap bulan khatam Al-Quran, setelah kita di masjid, infak kita banyak, belum tentu lagi kita selamat kaum mukminin. Betapa banyak dosa kita kaum mukminin. Merasa hebat, merasa soleh itu juga dosa kaum mukminin. Bangga dengan amal-amal kita itu juga dosa kaum mukminin. Maka dengan memperbanyak istighfar, insya Allah Allah akan hapuskan dosa kita. Ali Imran 135, apa kata Allah kepada kita? Dan orang-orang yang apabila berbuat keji atau menganiaya diri sendiri, kemudian dia mengingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah? Jelas di sini kalau kita salah menganiaya diri kita dan kita bertobat kepada Allah, Allah hapuskan dosa kita. Ali Imran 135. Kemudian di An-Nisa 110, Allah tekankan lagi kepada kita kaum mukminin. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita berbuat maksiat, kita berbuat jahat, kita bertobat, Allah terima taubat kita, kemudian plus Allah berikan kasih sayang kepada kita. Jelas Allah mengatakan di sini Allah Maha Pengampun, Allah ampuni dosa kita. Kemudian Allah Maha Penyayang, Allah plus berikan kasih sayang kepada kita. Maka jangan sampai kita tidak memperbanyak istighfar yang kemudian. Yang kedua, kaum mukminin, orang yang melazimkan istighfar, Allah akan meluaskan rezekinya. Kita rasakanlah kaum mukminin, rezeki itu apa? Rezeki itu tidak hanya uang. Rezeki itu kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenteram, itu rezeki. Kalau rasakanlah, kalau misalnya sofanya tidak nyaman, buntu, pemikiran kusut, masai, itu kurang istighfar. Pernah dikisahkan kaum mukminin, Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebut sebuah asar dari ulama terkenal, Al-Hasan Al-Basri. Dia Al-Hasan Al-Basri, ulama terkenal. Dia punya murid. Datanglah orang mengadu ketika dia lagi memberikan bayan, memberikan tausiah di hadapan murid-muridnya. Datang seorang pemuda dan berkata kepada ulama karismatik Hasan Basri ini bahwa di daerah dia sedang terjadi masa paceklik. Betul-betul tidak ada turun hujan, masa paceklik ada. Itu kata ulama Hasan Basri, perbanyak istighfar. Nah, kemudian pergi orang itu. Di hari yang lain datang pula orang yang lain yang bertanya kepada Hasan Basri. Dia mengatakan bahwa di kampungnya terjadi kefakiran, miskin, apapun yang dibuat gagal terus, usaha penjualan gagal terus. Apa kata Hasan Basri? Perbanyak istighfar. Kemudian orang itu juga pergi. Dan di hari yang lain datang juga orang yang berbeda bertanya juga kepada Hasan Basri. Berarti dia itu sudah lama menikah, tapi juga tidak dikaruniai anak. Itu kata Imam Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pergilah orang itu. Kemudian murid-muridnya yang melihat, yang menyaksikan, kemudian bertanya kepada ulama Hasan Basri. Kami melihat jika orang yang datang dalam beberapa hari ini bertanya kepada Syekh, pertanyaan mereka berbeda-beda, tapi jawaban Syekh sama, yaitu perbanyak istighfar. Apakah Syekh memang setiap orang bertanya selalu menjawab dengan itu? Kemudian Syekh ini mengatakan itu bukan jawaban saya, itu jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh itu menyebutkan surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Apa artinya kaum mukmin? Mari sama-sama kita simak. Maka saya berkata kepada mereka, Nuh yang berkata kepada kaumnya, mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian, bertaubatlah kepada Tuhan kalian, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nescaya
Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit atas kalian. Ini jawaban orang yang pertama. Dan dia akan melipat gandakan harta-harta kalian. Ini jawaban yang berikutnya. Dan akan memberi anak-anak yang banyak kepada kalian dan memakmurkan kebun-kebun kalian serta mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Ternyata jawab Hasan al-Basri bukan asal menjawab, tapi betul-betul dari Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ini dibaruki kita kaum mukminin. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, maka perbanyaklah istighfar. Asalkan kaum mukminin, kami berharap betul setelah menyampaikan ini kami betul-betul memperbanyak istighfar kami, dan kami juga mengharap kepada kaum mukminin semua juga memperbanyak istighfar. Kalau sepakat kita sebagai Padang se-Indonesia beristighfar, betul-betul tobat kepada Allah, rahmat Allah pasti akan mendatangi. Sekarang kita lihat jauh, kita lihat rahmat, kita lihatlah bagaimana kondisi negara kita sekarang ini. Kita masing-masing kita pasti bisa menilai dari hati yang bersih. Kenapa bisa seperti ini? Karena terlalu banyak dosa dan dosa. Jawabannya surat Nuh ayat 10 sampai 12, perbanyaklah istighfar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.